Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang telah dituliskan dalam Teens for Christ dengan tema I have decided to follow Jesus. Berdasarkan Injil Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 sampai 38. Bersama saya Penatua Vincenzo Garuda Damara dari GKI Buarat. Yuk, kita mulai dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur padamu. Engkau memperbolehkan kami, anak-anak-Mu, untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Izinkan kami memahaminya, sehingga kami juga dapat melakukannya dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus, kami mohon. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Markus 8 ayat 34. Saya akan bacakan untuk kita semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Judul permenungan kita, I have decided to follow Jesus. Mengikuti Yesus keputusanku, kuta ingkar. Rasanya kita akrab dengan lirik lagu ini. Adakah di antara kita, teman-teman, yang mengetahui bahwa lagu ini ternyata berangkat dari perjuangan iman seorang pria dari suku Assam yang ada di India pada tahun 1800. Ketika itu sedang terjadi kebangkitan rohani di Eropa. Banyak sekali misionaris pergi memberitakan Injil, salah satunya ke daerah Assam. Kehadiran para pekabar Injil ini sangat tidak disukai. Namun, ada yang istimewa ketika satu keluarga dari suku tersebut menerima Yesus sebagai juru selamat. Kepala suku mulai geram, memerintahkan agar pria ini dan keluarganya menyangkal Tuhannya. Jika tidak, mereka akan dibunuh. Namun ada hal yang sungguh sangat luar biasa. Pria ini tahu benar bahwa mengikuti Yesus adalah keputusannya. Ia tidak akan mengingkarinya. Ketika terus bertahan pada prinsipnya, ia, istrinya, dan kedua anaknya pun dibunuh. Sangat ironis. Kematian keluarga ini ternyata berdampak besar bagi daerah tersebut. Sang kepala suku akhirnya berjumpa dengan Kristus ketika membaca Injil, dan ia menyatakan iman kepada Yesus Kristus. Teman-teman, Markus 8 juga menuliskan bahwa ketika mengikuti Yesus menjadi muridnya, seseorang harus siap dengan konsekuensi. Markus 8 ayat 34 menuliskan bahwa konsekuensinya adalah yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri berarti mengalahkan keegoisan, menempatkan Tuhan di bagian yang utama dalam diri. Yang kedua, memikul salib, yang berarti siap menderita demi kesetiaan pada Kristus. Yang ketiga, mengikutnya, yang berarti menjadikan Yesus sebagai role model utama dalam kehidupan kita. Teman-teman, belajar menjadi pengikut Yesus yang setia, inilah yang menjadi perenungan kita atas firman Tuhan hari ini. Kita belajar setia dan teguh memperjuangkan iman. Tetaplah berkata jujur meskipun ada konsekuensinya. Jagalah kekudusan hidup di tengah banyaknya godaan. Inilah tekad kita sebagai murid-murid Kristus. Mari kita menutupnya dalam doa. Hanya padamu ya Bapa, kami menyerahkan diri ini. Engkau kembali mengingatkan kami untuk terus menyangkal diri, memikul salib, dan terus mengikut-Mu dengan setia. Terima kasih. Izinkan kami Bapa untuk terus percaya dan berharap hanya padamu. Seringkali banyak hal yang kami lakukan dan itu menyakiti diri-Mu. Tolong ampuni kami. Kami serahkan diri ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman yang lainnya. Tuhan memberkati kita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.